السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أيها الطلبة والطالبات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya untuk sesaat membaca dan mempelajari agamanya yang mulia. Pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan, kita bahas tentang surah apa? Surah An-Nasr. Yang diantara pelajaran yang sangat penting yang hendaknya kalian ambil ketika kita mau sukses, ya, ingin sukses, ingin berhasil, seperti apa yang telah Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pertolongan Allah dan kemenangan, yakni ditaklukkannya kota Mekah yang dahulu penduduk Mekah mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau diberikan pertolongan oleh Allah sehingga bisa menaklukkan kota Mekah tersebut. Itu semua harus melalui apa? Proses yang panjang yang terus harus dibarengi dengan kesabaran. Bagaimana beliau diuji dan diuji dan diuji, ya. Terus sejak lahir, bahkan ya, beliau lahir sudah enggak punya bapak sampai beliau hendak wafat. Terus ujian itu datang bertubi-tubi, tapi semuanya beliau hadapi dengan penuh kesabaran. Kalian semua tentu pengen sukses, ya, maka apa? Hadapi semua rintangan, halangan, gangguan dengan bersabar, meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar, 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 dan banyak salat, banyak berdoa kepada Allah. Baik. Sekarang masuki surah Al-Kafirun. Apa artinya Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Di sini banyak atau ada 7
Ada 7 tempat yang panjangnya 4 atau 5 harokat, yaitu yang disebut dengan mad jaiz munfasil, ya, mad jaiz munfasil. Hendaknya dibaca dengan panjang 4 atau 5 harokat. Kalau sudah tahu kaidah-kaidahnya, boleh dengan 2 harokat, ya. Dan sama, semua tempat harus sama. Dan menipiskannya, ya, menipiskan fathah, semuanya mad jaiznya berupa fathah ini, ya, harus tipis. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Hamzah dan ain, ya, ini makhrajnya di mana? Di halaq, ya, halaq paling bawah, kemudian tengah, tenggorokan, ya, tenggorokan bawah dan tengah. Yang ini kita harus berhati-hati ketika ain dan hamzah berdampingan seperti ini. Jangan kalah salah satunya. Masing-masing harus diberi apa? Haknya. Jangan ada yang dikurangi haknya. Ya, jadi harus a terlebih dahulu, jangan la a atau la a. Berarti apa ini yang mati? A. Hamzah, berarti hamzah semua. Salah. Atau a la a'budu. Ain semua salah juga. Tapi apa? Hamzah baru ain. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini juga sama, a'bud, ya, ada a'bud lagi, harus diberikan haknya masing-masing. Ulangi, wala antum 'abiduna ma a'bud. Antum, jangan mainan pulpen. Pulpennya taruh dulu. Antum, ya, bukan angtum. Sebagian orang banyak membaca dengan ang. Pakai apa? ng, ya, angtum, salah. Tapi antum, ya, nunnya samar-samar. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya, di situ ada dal ketemu tak, abadatum tulisannya. Abadatum,
tapi dibaca abadtum, masuk dalnya idgham ke ta, namanya apa? Idgham mutajanisain ya, sejenis makhrajnya. Sekali lagi, wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Kemarin sudah dipelajari surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq tentang qalqalah. Jangan keliru, a'bud, bud, bukan. Yang salah gimana? A'bud, bud, salah. Yang betul a'bud, bud, ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fikum. Kita baca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir. Maknanya adalah qul ya Muhammadu. Katakan wahai Muhammad. Yakni Allah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, ya, lilladzina kafaru billahi wa rasulih. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhal kafiruna billah. Nabi disuruh oleh Allah untuk memanggil orang-orang kafir itu dengan ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah disebut, dinamai dengan orang-orang kafir. Yang menamai siapa? Allah. Yang menamai orang yang tidak beriman kepada Allah adalah Allah. Allah menamai mereka dengan orang-orang kafir. Dan anehnya, aneh bin ajaib, ya, orang Muslim atau orang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mau atau bahkan melarang, ya, kalau mengatakan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah itu orang kafir. Kita enggak boleh menamai mereka kafir. Jangan dikatakan kafir. Padahal mereka tidak beriman kepada Allah. Ada orang Muslim melarang seperti itu, ya jangan disebut kafir lah. Sebut saja apa? Non Muslim. Berarti ayat ini dibaca gimana? Qul ya non Muslim gitu. La haula wala quwata illa billah. Ya? Atau qul ya ayyuhal non Muslim. Nah, Allah yang menamai mereka dengan kafir. Sehingga kalau kita menyebut mereka orang yang tidak beriman kepada Allah dengan orang kafir, disebut orang kafir, kita ini cuman mengikuti siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita dan juga Tuhannya orang-orang yang kafir itu. Dan Tuhannya
al-alamin, seluruh alam. Ya, maka kita tidak boleh ikut-ikutan atau mungkin membenarkan ya tentang pendapat orang yang tersesat itu. Jadi nggak boleh kata orang yang tersesat itu ya mengatakan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dengan orang kafir. Itu keliru ya, itu keliru. Kata mereka panggil saja atau katakan saja non muslim, atau mungkin orang Hindu atau orang Buddha, orang Kristen, orang Konghucu, orang ini dan itu. Jangan dikatakan orang kafir. Sekali lagi itu adalah batil ya. Tapi kita dengan mantap mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang yang tidak beriman kepada Allah namanya kafir. Walaupun kalau seandainya tetangga kita itu tidak beriman kepada Allah, ya, Nasara atau Hindu, Buddha dan seterusnya, ya kita nggak perlu memanggilnya, wong kafir, mau kemana kafir? Ya enggak, ya panggil saja Pak, namanya Pak atau Lek atau Bude atau siapa Mbah, ya kita nggak disuruh untuk memanggil orang Nasrani di tetangga kita itu, Fir, mana Fir? Enggak, ya. Tapi namanya, ya, mereka itu orang kafir. Sebutan mereka adalah orang kafir. Adapun kita memanggil mereka, ya sesuai dengan kedudukannya, ya. Mungkin mbahnya, karena orang tua dipanggil mbah, ya. Karena masih muda panggil om, tante, misalnya ya. Taib. Enggak dipanggil apa? Mana Fir? Kalau perempuan kafirah. Mana kafirah? Ya, enggak. Tapi dengan mantap kita katakan mereka orang kafir. Enggak boleh ragu-ragu. Allah yang merintahkannya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, maknanya la a'budu ma ta'buduna minal asnam wal alihatiz zaifah, aku tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah berupa patung-patung dan tuhan-tuhan yang palsu. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah berupa apa? Patung-patung dan tuhan-tuhan yang palsu. Karena seperti kita bahas dalam surah Al-Ikhlas, Tuhan yang hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah lah yang hak, Allah lah Tuhan yang hak. Adapun selain Allah, kalau dipertuhankan, maka itu Tuhan yang palsu, Tuhan yang enggak benar. Sehingga dakwahnya para Rasul alaihi mussalatu wassalam, intinya adalah apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Semuanya sepakat. Semua Rasul alaihi mussalatu wassalam sepakat dakwahnya. Ya, mereka mendakwahkan, menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi taghut. Mereka satu dakwahnya. Tidak ada yang mengajak untuk menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada hal-hal, benda-benda, perkara-perkara yang disembah, disuruh, diagungkan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka itu bentuk-bentuk penyembahan dan peribadahan atau menuhankan sesuatu yang tidak berhak untuk
dituhankan. Ya, karena selain Allah semuanya hamba bagi Allah. Maka dakwah para rasul mengangkat penghambaan hamba kepada sesama hamba, membuang penghambaan hamba kepada sesama hamba untuk beribadah kepada Tuhannya hamba, penciptanya hamba. Hamba ini diajak, ayo beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhanku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada Allah. Ya, maka kita tidak boleh mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga kita bahas dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, maka enggak boleh mengagungkan batu, mengagungkan keris, mengagungkan celurit, badik, apa lagi? Jimat ini, jimat itu, ya. Kemarin sore ada orang menyerahkan ke rumah saya itu 2 jimat, keris sepanjang ini, yang satunya sepanjang pulpen. Itu dari orang tuanya yang dulu karena belum tahu, ya, orang tuanya pakai jimat itu, nyimpen jimat itu. Kemudian sekarang sudah tahu, diserahkan ke anaknya. Anaknya mau memusnahkan, agak gimana begitu, ya. Mungkin agak takut, ya. Terus dibawa ke rumah saya, suruh bakar. Saya bakar, terus sebelum saya bakar saya ludahi. Tuh, diem aja dia. Ya, dia enggak membalas, ngeludahi saya. Atau lari ketika mau diludahi. Dia nurut. Saya hidupkan kompor, ceklek. Psh, apinya, ya. Dia enggak lari, enggak kemana-mana. Ya, diem aja di situ. Terus saya bakar. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i sami'un alim. Saya bakar. Udah kebakar, enggak lari, enggak kemana-mana. Ya, saya catut, pakai catut, ya, tang, ya. Saya pegang pakai tang, udah bakar. Habis yang kecil itu. Kayak sisik ikan atau apa, atau apa itu namanya, duri ikan. Yang satunya keris panjang segini. Ya, saya bakar. Kemudian saya kalau keris itu dari besi kuat, ya. Maka cuman saya bengkokkan, saya palu. Deng, diem aja juga dia. Ya. Nah, benda yang menolong dirinya sendiri nggak bisa, gimana mau menolong orang lain? Lah kayak gitu kok disembah, dipercayai, ditaruh di gudang supaya apa? Gudangnya aman. Ya, ditaruh di atas pintu biar rumahnya aman. Hah? Lah dia diambil, diludahi, diem. Dibakar, diem, dibengkok pakai palu, terus pakai tang, terus tak turuk, deng, diem juga. Lah kayak gitu gak disembah, diagungkan, dikasih minyak wangi, apa lagi, ya, dan seterusnya. Batil. Semuanya itu mempertuhankan sesuatu yang batil, Tuhan yang palsu. Maka Allah menyuruh Nabi SAW untuk mengatakan kepada orang-orang kafir kala itu, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah berupa patung-patung. Patung-patung yang bikin siapa? Ya mereka, atau mungkin nenek moyangnya yang bikin, yang buat. Kayak keris tadi, yang membuat siapa? Juga manusia. Lah kok disembah? Wal aliha az-zaifah, dan Tuhan-Tuhan yang palsu tadi. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian wala antum abiduna ma a'budu min ilahin wahidin, kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Tuhan yang satu. Ya, kalian juga enggak menyembah sesuatu yang aku sembah, yaitu Tuhan yang satu, Allah Subhanahu
wa ta'ala. Huwal mustahiqu wahdahu lil ibadah. Yang dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Sehingga kita katakan apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. La ilaha illallah. Huwal mustahiqu wahdahu lil ibadah. Dialah Tuhan yang satu itu, yang aku sembah itu, yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Dia saja, dia satu-satunya. Nah, kalian wahai orang-orang kafir enggak nyembah Tuhan yang aku sembah. Walaupun ada kalanya mereka manggil-manggil Allah. Seperti Allah katakan, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka berada di tengah laut, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka orang-orang kafir musyrik itu berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Allah. Tapi falamma najjahum ilal barri, ketika kami sudah selamatkan mereka sampai daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik, sehingga syiriknya ini membatalkan habis peribadahan dia yang ikhlas kepada Allah. Oleh karena itu orang-orang musyrik kala itu, ya, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, memanggil Allah, mereka mengagungkan Ka'bah, mereka juga tawaf di Ka'bah, walaupun dengan cara yang jelek, ya. Caranya gimana tawafnya? Telanjang. Tawaf tapi telanjang, ngelilingi Ka'bah sambil telanjang. Kalau laki-laki siang hari, yang perempuan malam hari. Mengagungkan Ka'bah, ya, menyeru Allah, tapi setelah itu dia batalkan dengan manggil patung-patungnya, sehingga hakikatnya mereka tidak beribadah kepada Allah, yakni batal, habis, terhapus peribadahan mereka kepada Allah Ta'ala itu. Maka Nabi disuruh oleh Allah untuk mengatakan, wala antum abiduna ma a'bud, kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Tuhan yang satu, yang dialah yang berhak, ya, untuk mendapatkan ibadah. Wala ana abidum ma abadtum, ayat yang ke-4. Maknanya wala ana abidun mustaqbala, dan aku di masa yang akan datang juga tidak akan menyembah ma'abattum, apa yang kalian sembah. Dan aku di masa mendatang juga tidak akan menyembah, tidak akan beribadah apa yang kalian sembah. Minal asnami wal alihatil batilah. Jadi aku di masa yang mendatang, masa depan, aku juga tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dari patung-patung dan Tuhan-Tuhan yang batilah, Tuhan-Tuhan yang batil. Jadi ketika Nabi bicara, ya, disuruh oleh Allah untuk mengatakan kepada orang kafir, saat itu, saat Nabi bicara, beliau tidak beribadah kepada patung-patung itu. Ya, ini la a'budu ma ta'budun, ayat 2. Kemudian ayat keempatnya itu wala ana a'budu ma abatum, yakni di masa mendatang aku juga enggak bakal nyembah apa yang kalian sembah. Begitu maknanya. Sekarang dan nanti, besok dan seterusnya, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Masya Allah. Ini apa? Akidah yang qawiyah, ya, akidah yang sangat kuat yang harus dipegang oleh siapapun. Sehingga alhamdulillah hari ini
Dan kemarin-kemarin Allah berikan kepada kita hidayah taufik, hidayah berupa tauhid, mengenali ya bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Kita juga tahu bahayanya syirik, larangan keras mempersekutukan Allah dengan selainnya. Maka hal ini hendaknya kita pertahankan sampai ajal tiba. Tentu dengan terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam akidahnya ya seperti itu. Kala bicara, ketika beliau bicara kepada orang-orang kafir, enggak menyembah patung-patung itu. Dan nanti seterusnya enggak bakalan aku nyembah apa yang kalian sembah itu, wahai orang-orang kafir. Ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Maknanya wala antum abiduna mustaqbalan ma a'budu. Kalian di masa mendatang juga tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Wahai orang-orang kafir. Ya. Na'udzubillah. Orang-orang ini divonis ya dengan apa? Kekufuran. Saat Nabi bicara, orang-orang kafir itu enggak beribadah kepada Allah. Kalau toh kadang-kadang nyembah Allah tapi kadang-kadang beribadah kepada patung, maka peribadahannya kepada Allah terhapus tadi, sehingga seolah-olah enggak menyembah Allah. Ya, seperti dalil-dalil yang sudah maklum bagi kita. Bahkan Nabi SAW saja diancam oleh Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau wahai Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, sungguh akan terhapus seluruh amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu betul-betul akan termasuk orang yang merugi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sampai berbuat syirik, habis amalnya, rugi. Bagaimana selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai masa yang akan datang, kalian enggak akan menyembah Tuhan yang aku sembah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ayat yang ke-5. Kalau ayat yang ketiga tadi berarti saat Nabi bicara. Ya, ketika Nabi bicara kepada orang-orang kafir kala itu, mereka enggak nyembah Allah. Dan terus masa mendatang pun mereka enggak akan beribadah kepada Allah, yakni memurnikan ibadah, mentauhidkan Allah, enggak. Mereka akan senantiasa mencampuri dengan syirik, sehingga syirik menghapus ibadah mereka. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maknanya lakum dinukumul ladzi asrartum ala ittiba'ihi. Bagi kalian agama kalian yang kalian senantiasa mengikutinya, mengikuti agama itu. Sudah, itu bagimu wahai orang-orang kafir. Itulah agamamu. Agama mereka tadi apa? Syirik. Agama syirik. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, yakni agama yang kalian terus-menerus senantiasa mengikuti agama itu. Agama syirik. Ya. Enggak cukup ibadah kepada Allah menurut mereka. Padahal tadi segala sesuatu selain Allah adalah hamba bagi Allah. Maka enggak boleh hamba menghambakan diri kepada sesama hamba. Tapi hamba dan seluruh hamba hanya boleh menghambakan kepada pencipta hamba, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian yang kalian senantiasa mengikutinya, waliyadini, dan bagiku agamaku, yakni waliyadini, dan bagiku agamaku, alladzi la abghi ghairahu,
yang aku tidak akan mencari selainnya. Apa itu? Islam. Ya, dan bagiku agamaku yang aku tidak akan pernah mencari selainnya, selain agamaku itu, yaitu selain Islam. Aku nggak akan mencari yang lain. Ya, karena orang yang mencari selain Islam akan rugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka inilah agamaku. Nabi disuruh oleh Allah untuk menyatakan itu kepada orang-orang kafir. Agamaku ya ini, yaitu Islam. Apa Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itulah Islam. Al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid, tunduk patuh, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian melaksanakan ketaatan. Setelah itu berlepas diri dari yang namanya syirik dan para pelaku syirik. Itu Islam. Makanya kalau orang menyembah Allah tapi enggak berlepas diri dari syirik, belum Islam yang benar. Islam itu menyembah Allah, mentauhidkan Allah, berlepas diri dari syirik dan juga para pelakunya. Itulah Islam, itulah dini, waliya din, ya. Kalau secara asal tulisannya waliyadini, dan bagiku agamaku, ya. Taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita serta keistiqomahan untuk berada di atas Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara waktu atau keadaan yang kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kafirun seperti surat Al-Ikhlas kemarin. Kapan? Salat witir, terus qablas subuh, ba'dal maghrib, ba'da tawaf, ya, setelah tawaf, dan secara khusus bersendirian Al-Kafirun kapan? Sebelum tidur, ya, di antara doa sebelum tidur membaca surah Al-Kafirun. Barok, kita berlepas diri mau tidur itu barok dulu, berlepas diri dulu dari apa? Syirik, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang selain itu juga kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Di antaranya yang lain Al-Kafirun, ya, baca surah Al-Kafirun sebelum tidur. Bahkan di antara dalil menunjukkan itu yang dibaca terakhir. Kita membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Subhanallah 33, Alhamdulillah juga, Allah Akbar 34. Terus apalagi? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, dan seterusnya. Bismika rabbi wada'tu jambi, dan seterusnya. Allahumma rabbas samawati wal ard, dan seterusnya. Terus doa yang banyak sebelum tidur, baca semuanya. Terakhir ini, ya, dalam yang lafaz yang lain yang tadi Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, ya. Taib. Intinya begitu agung surah ini, hendaknya betul-betul kita pegang, ya, jangan berbuat syirik sedikit pun. Kalau pernah, segera bertaubat. Seperti tadi contohnya, ya, orang-orang tua zaman dulu biasa pakai jimat-jimat kayak gitu. Alhamdulillah beliau masih hidup, ya. Orang
yang kemarin jimatnya diserahkan itu, beliau masih hidup, menyadari kesalahannya. Semoga Allah menerima tobat beliau dan tobatnya kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca surah yang agung ini sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Nah, awas, kekeliruan satu belum disampaikan tadi ya. Jangan seolah belok di akhir bacaan itu. Seperti ini. La a'budu ma ta'budun. Dun. Salah. Ya, seperti Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah diakhiri dengan i, ya, in alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Enggak boleh alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Di sini dhammah. Ma ta'budun. Dun. Tapi harus lurus. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم. Ana artinya apa di situ? Saya. Ana kalau terus bacanya pendek, tapi kalau berhenti panjang. Misalnya wala antum abiduna ma a'budu wala ana. 2 harokat. Kalau berhenti di ana, ya. Tapi kalau terus wala ana abidum ma abadtum. Ayo. Wala ana abidum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.